واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, di mana saja berada, khususnya kepada wakil talqin, ya, khususnya para wakil talqin di seluruh Indonesia dan di luar negeri, Singapura, Malaysia. Mudah-mudahan bisa mendengar, yaitu mengikuti ya, kajian ini. Masalah-masalah kita dengan ikhwan dan akhwat, begitu ya. Nah, termasuk masalah baik di pusat maupun di daerah. Tidak boleh lagi ada isu perpecahan, ya. Karena seperti tadi sudah disampaikan di dalam Al-Quran, ya. Kalau perlu saya bacakan lagi, makanya saya harapkan seluruh Indonesia bahkan luar negeri supaya mendengar baik-baik ini. Supaya tidak terjadi lagi isu-isu ya yang istilahnya memecah belah. Supaya kita tidak mengikuti, tapi betul-betul mengikuti Quran dan hadis apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang sementara ini kadang-kadang kita lengah. Nah, di sini akan saya sebutkan ya. Ini termasuk maklumat abah yang terakhir, yaitu watasimu bihablillah. Nah, di sini akan bacakan dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Tidak boleh. Ini banyak sekali sudah ikhwan-ikhwan, bahkan tokoh-tokoh yang membuat bercerai-berai. Nah, ini makanya pesan abah ini watasimu ya. Ini kita sudah nggak hikmat ini kalau buat cerai-berai. Baik dari kelompok-kelompok kecil, apalagi yang besar, tidak boleh. Ini dibaca ini, tidak boleh. Dan berpegang teguh semua kamu kepada agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Apalagi menceraikan, apalagi memisahkan, apalagi memutuskan silaturahmi. Ini Allah ini yang ngomong. Bukan ustadz ini. Ini bukan firman ustadz ini. Harap didengar baik-baik ya semuanya ya. Dan ingatlah
akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih jahiliyah, bermusuh-musuhan. Kita ini sebelum ditalkin ini termasuk setengah jahiliyah. Kita saling menghujat, saling menghina, mengatakan paling baik. Kan begitu ya? Bermusuh-musuhan. Tidak kenal. Saya tidak pernah kenal sama Muhaimin. Saya tidak kenal sama Pak Zuhri. Itu. Maka dari itu Allah mengatakan ketika kamu dahulu itu dahulu termusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lewat mana mempersatukan? Lewat guru mursyid kamil mukamil. Disatukan kita ini. Alhamdulillah menjadi saudara kita di mana-mana. Di Surabaya ada saudara kita, bahkan di Sidoarjo, di luar pulau, di Ambon, di Makassar, di Kalimantan, di Madura, bahkan di luar pulau Singapura, Malaysia, Sumatera. Ini bukan, ini disatukan sama Allah lewat guru mursyid kamil mukalil. Ini nikmat ini kata Allah, nikmat yang besar, jangan dirusak. Baca ini, baca. Jangan dirusak, jangan merusak. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka dulunya. Yaitu karena kurang pengetahuan, kurang paham, kurang dekat sama Allah. Sudah ada di jurang neraka kita ini. Dulunya, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Lewat siapa? Lewat pangersa guru kita Syekh Kiai Ahmad Sobul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Ini nikmat ini. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini dipakai jadikan petunjuk. Ini kita sering ngomong ini waktasimu, tapi kenyataannya kita memecah belah. Selanjutnya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Diserukan semua sesama kita. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, ini tugas kita. Kalau ada kemungkaran jangan diam aja. Ini ditugaskan kita, menyuruh kita kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Jangan ada kemungkaran malah ngikut dukung. Itu tolong menolong dalam kejahatan namanya. Wa tawasau bil haq, tolong menolong dalam kebaikan. Ini. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ini. Jadi kita ini harus beruntung itu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan apa dengan amar ma'ruf mungkar? Sudah jelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Juga di dalam Quran itu banyak dijelaskan bahwa dengan kekuatan, dengan kuasa. Kalau nggak bisa, tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan kekuatan, dengan apa? Dengan diplomasi. Kan gitu ya? Dengan tabayun, dengan musyawarah, bukan dengan fitnah, bukan dengan ghibah, musyawarah, tabayun. Kalau nggak bisa dengan tangan. Kalau nggak bisa lagi dengan hati, itulah selemah-lemahnya
Selemahnya iman, wis aku gak ngomong pokoke sungkan aku, wis menengae, diem aja sungkan saya. Ya itu selemah-lemahnya iman. Masih bagus itu. Tapi kalau dia mendukung, ya toh, salah satu kesalahan orang-orang itu tadi, dia bukan selemah-lemahnya iman lagi. Kalau diem aja, ya toh, mendoa aja dalam hati, itu masih selemah-lemahnya iman. Tapi kalau dia menolong, mendukung orang-orang yang membuat kerusakan tadi, membuat perpecahan tadi, itu kehilangan iman. Bukan lemah lagi, hilang imannya. Hati-hati. Nah, di sini dilanjutkan lagi, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai. Tidak boleh bercerai-berai ini. Tidak boleh sampai membuat blok-blok, mengkotak-kotak, itu bercerai-berai tidak boleh. Berusaha terus bagaimana menyatukan, bukan malah berusaha bercerai-berai. Maka saya katakan kita kaji nih lewat Quran, bukan lewat akal-akalan, bukan lewat perasaan. Ini firman Allah ini. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat nanti. Padahal sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Lewat mana keterangan itu? Lewat tanbih Abah, lewat amanah Abah. Keterangannya sudah jelas. Mereka itu orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Kalau keterangan itu sudah sampai kepadanya, dia masih melakukan hal itu. Nanti saya sampaikan selanjutnya, yaitu sudah sampai itu termasuk salah satunya, yaitu tanbih dan amanah Abah. Cukup ini Qur'annya. Sekarang saya bacakan amanah Abah. Mohon kepada seluruh wakil talqin maupun di Indonesia Timur, termasuk luar negeri, termasuk di mana saja berada, supaya menyimak ini. Jangan sampai kita sudah disatukan, kita buat bercerai-berai, tadi hukumnya apa? Akan mendapatkan siksa yang berat, menghalang-halangi, mencerai-beraikan. Di sini amanah Abah guru, saya sampaikan. Saya akan sampai ke amanah guru mursyid. Pertama-tama saya sampaikan ini maksudnya apa? Ya seperti tadi. Sudah sampai sebetulnya kebenaran itu, tapi mungkin kita belum diperhatikan, belum dibaca seksama yang sungguh-sungguh dilaksanakannya. Sehingga masalah-masalah yang kecil jadi besar. Salah satu masalah yang terjadi di lingkungan pondok kita ini, khususnya Jawa Timur, maka dari itu timbullah mulai trik-trik banyak orang-orang yang tidak senang memecah belah. Dengan cara memunculkan, yaitu saya dipatehai. Saya tidak pernah minta pateha sama kalian. Kapan saya minta Fatihah sama kalian? Saya juga tidak pernah minta jadi mursyid, didukung sampai Anda. Saya hanya melaksanakan amanah Abah. Orang mau ngomong apa saja terserah. Yang paling penting saya khidmat kepada Anda, tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh Abah, dari tanbih dan amanah Abah. Jadi kalau orang itu membentai saya, jangan salahkan saya. Kalau orang mendukung saya, mengangkat saya jadi mursyid, jangan salahkan saya. Itu pun saya tidak menerimanya.
Apalagi saya tidak menerimanya. Dan itu sudah disampaikan berapa tahun yang lalu bahwa tidak boleh lagi memetai ustaz karena itu menjadi alat orang-orang untuk merusak, menjatuhkan kita. Kita buat seminar tahun berapa dulu itu? 2011. Bayangkan, kita buat tidak boleh mempetai saya lagi. Dan saya nggak tahu itu dipetai itu. Akhirnya, alhamdulillah sudah keluar keputusannya, kita kirimkan kepada pesantren Suralaya. Tapi isu-isu itu tetap berkembang, terus dibuat alat perpecahan, permusuhan. Kita jalan terus, malah meningkat isunya Ustadz menjadi mursyid. Maka dari itu seminar itu kita sudah kirimkan, tapi isu itu terus berkembang. Sampai sekarang berapa tahun jadi? 8 tahun. Tambah meningkat, tambah meningkat. Maka dari itu hari ini saya akan mengambil keputusan lagi, tolong ikhwan dan akhwat, baik itu wakil talqin pada khususnya, pemimpin hataman, jangan lagi memetahi saya. Nanti saya suruh bikin pernyataan sampean-sampean yang tokoh-tokohnya supaya dikirim ke pondok pesantren Suralaya, supaya tidak dipakai lagi alasan-alasan untuk membuat satu masalah yang sederhana, yang mudah ini. Anggap aja sudah selesai gitu. Nah ini nanti kita bikinkan pernyataan yang keberapa kali, nggak masalah. Tapi hari ini harus betul-betul, ya toh, jangan sampai terulang lagi. Maka saya mohon supaya didengar ini ya, wakil-wakil talqin di mana-mana, termasuk pondok pesantren Suralaya, pemegang amanah dan keluarga Abah, tolong ini didengar. Saya tidak pernah minta dipatehai, dan pernah dipatehai itu bukan minta saya, sudah dilarang. Sekarang kita sampaikan lagi dilarang. Setuju? Setuju, demi kedamaian. Kan gitu ya? Nah, ini tidak boleh pecah belah nanti gara-gara patehai itu. Kalau mau selesai lagi lebih sempurna, diadakan musyawarah. Kan begitu ya? Nah, cara menyelesaikannya diadakan rakernas misalnya seluruh Indonesia supaya dengar semua. Ini nanti ada yang dengar, enggak terus, yang enggak dengar itu nanti terus saja memanfaatkan untuk memecah belah. Tapi sampai sekarang belum pernah kita mengajukan untuk musyawarah ini, belum disetujui. Musyawarah nasional ini tadi, bahkan ada lagi satu musyawarah yaitu khusus wakil talqin. Sudah 7 tahun pertemuan wakil talqin itu sudah tidak diadakan lagi, sudah vakum, mungkin bisa dikatakan ini sudah dibubarkan, sehingga pertemuan wakil talqin itu sudah tidak bisa lagi kita untuk musyawarah, untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada lagi, nggak bisa. Banyak masalah-masalah di daerah sehingga tidak bisa diselesaikan dengan baik. Akhirnya apa? Timbullah fitnah lagi, timbullah gibah lagi. Wah, ini membuat ikhwan-ikhwan ini menjadi tidak nyaman nanti mengamalkannya, terganggu. Mudah-mudahan hari ini harus selesai nih. Jadi tujuan kita ini bukan untuk menang-menangan, tapi bagaimana supaya ya toh Allah memberikan rahmat dan hidayah, karena niat baik kita, insya Allah Allah akan memberikan rahmat. Nah, dan ini saya sampaikan ini bukan keinginan saya, ini amanah Abah. Makanya saya bacakan ini amanahnya ya, supaya didengar baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah guru mursyid kamil mukamil Syekh Kiai Mas'uhul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Pertama kepada wakil talqin. Nah, ini bisa disimak nanti di buku-buku amanah Abah, bisa dibaca. Jangan ditaruh aja. Ya, ini saya ambilkan satu cuplikan ini. Amanah Abah. Jadi ini bukan saya. Pangersa Abah Anom radhiyallahu an menyadari
Tempat tinggal Ananda semua bertebaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena itu, karena jauh-jauh antara pusat dengan daerah, karena itu kata Abah, budayakan pertemuan untuk membina silaturahmi. Ini perintah Abah yang sudah 7 tahun belum pernah diwujudkan. Bahkan terhalang-halangi. Kita mengajukan, masih terhalang-halangi sampai saat sekarang. Padahal ini perintah Abah ini. Karena itu sekali lagi budayakanlah pertemuan untuk membina silaturahmi. Bukan memutus silaturahmi. Dan membahas berbagai masalah berkenan dengan pembinaan ikhwan dan pengembangan TKN. Ini masalah, perintah Abah. Bangsa Abah Anom radhiyallahu anhu menyadari kondisi pada waktu itu Abah ini sakit ya, makluman ini. Kondisi fisik Abah Anom telah uzur, apalagi sudah meninggal ini. Karena itu bangsa Abah Anom radhiyallahu anhu mempercayakan kepada pembina ikhwan, kepada wakil talqin, mubalik dan ustadz. Hendaknya pembinaan dilaksanakan secara kompak, seragam, terpadu, terencana, dan terus menerus. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh dihalangi. Tidak boleh. Sekali lagi, belajar. Karena itu Pangersa Abah Anom radhiyallahu anhu mempercayakan pembinaan kepada ikhwan, kepada wakil talqin. Apalagi kepada pemegang amanah lebih-lebih lagi. Mubalik dan ustadz hendaklah pembinaan dilaksanakan secara kompak, seragam, terpadu, terencana, dan terus menerus. Tidak boleh berhenti. Kalau yang berhenti berarti tidak mengikuti amanah. Kita perlu menyadari bahwa segala gerak-gerik perilaku, tutur kata, dan pelaksanaan amaliyah kita selalu diperhatikan dan selalu dijadikan tolok ukur oleh para ikhwan dalam melaksanakan amaliyah dan ilmu amaliyah. Ini kita ini tokoh-tokoh ini diamati sama sampean sama ini, kok ngini, kok begitu ya. Ini kita diamati, perkataan kita, tindak tanduk kita. Ini kita ini diamati, terutama tokoh-tokohnya ini. Memang harus, yang mengamati memang harus ikhwan kepada tokoh-tokoh ini. Karena yang sering bikin masalah ini tokoh-tokohnya. Kalau sampean bikin masalah itu kecil urusannya. Karena sampean tidak punya pengaruh. Kalau tokohnya ini bahaya ini. Makanya sampean awasi, baru sampai awasi saya. Awasi Pak Suri ini, wakil-wakil talqin ini. Diawasi. Jangan takut-takut. Nggak ada di tarekat ini sistem kualat, nggak ada. Nggak ada sistem kualat, nggak ada. Rasulullah saja dilempari batu itu ya. Malaikat minta kepada Allah supaya batu itu dilemparkan di Taif itu. Sampai berdarah-darah, Rasulullah jangan ya Allah, jangan pakai kualat-kualatan. Beri kesempatan lagi kepada umatku itu. Dan tidak ada kualat-kualatan. Itu aja Nabi yakni aja tidak minta supaya orang yang nyanyi itu kawalat, apalagi cuma ngawasi aja sampai tidak ada kualat-kualatan. Tegor, saya ditegor, Ustaz Suri tegor, Ustaz Maliki tegor kalau salah. Kita ini manusia tidak maksum ya. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Abah, tolok ukurnya itu para ikhwan dalam melaksanakan amaliyah dan ilmiah amaliyahnya. Oleh karena itu hiasi diri kita dengan tutur kata, sikap, perilaku yang dapat diteladani oleh umat. Nah ini untuk tokoh-tokohnya ini. Khususnya Iwan Tiken Pompes Suralaya, mereka sangat menunggu nasihat, arahan, dan bimbingan dari kita. Tidak boleh menutup diri.
Bimbingan yang sangat menyejukkan sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam beramal ibadah, berzikir dengan khusyuk dan tawadu. Nah ini Ikhwan butuh itu. Nah kalau sudah wakil talqinnya, tokoh-tokohnya gegeran, bagaimana sama bisa nyaman, sejuk mengamalkannya? Sudah nggak mungkin. Maka ini Abah memesankan ini, khususnya kepada tokoh-tokohnya ini tadi, supaya bisa menyejukkan, bukan manas-manasi. Dan beramal ibadah, berzikir dengan khusyuk dan tawadu. Selanjutnya, Pangersa Abah Anom radhiyallahu anhu mengharap agar semua wakil talqin terus berusaha. Nah ini, suruh usaha wakil talqin itu. Jangan duduk manis saja. Ada upaya-upaya proaktif. Meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kemampuannya dengan cara bertabaruk membahas kitab-kitab tasawuf. Dan mempersatukan persepsi. Ini yang paling sulit. Kalau tabaruk buku tasawuf gampang. Ini menyatukan persepsi yang paling sulit. Tapi insya Allah kalau zikirnya dawam misalnya nggak sulit. Kalau sulit berarti zikirnya nggak dawam itu. Serta menghindari, nah ini ya, menghindari persaingan yang tidak sehat di antara kita. Kita kan sering unggul-unggulan ini. Nah, saya ulangi lagi, meningkatkan kemampuan khususnya wakil talqin, terus-menerus berusaha meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kemampuan dengan cara bertabaruk membahas kitab-kitab tasawuf dan mempersatukan persepsi serta menghindari persaingan yang tidak sehat di antara kita. Ini sering terjadi ini. Kedua, kepada pengurus organisasi di lingkungan pondok pesantren Suryalaya. Ini pesan apa juga. Menjadi pengurus harus dilandasi dengan niat ibadah secara tulus ikhlas. Sebab menjadi pengurus di Suralaya berbeda dengan menjadi pengurus di organisasi lain. Baik organisasi massa maupun organisasi politik, Ponpes Suralaya adalah organisasi keagamaan yang memiliki misi dan visi khusus. Ini bukan partai politik, mencari jabatan, mencari popularitas, mencari duit. Enggak ada. Mencari popularitas, mencari ketenaran, enggak ada. Ya tahu. Apalagi kepingin jadi wali, enggak ada. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa pesan sama saya, Li? Enggak usah jadi wali. Sulit jadi wali. Jadi aja orang yang benar, alhamdulillah. Kalau orang benar pasti nggak pernah salah. Wali masih salah, masih bisa salah. Banyak wali-wali itu di dalam manakib itu salah. Kalau orang benar nggak bisa salah. Tapi wali hati-hati bisa salah. Makanya jangan sampai minta jadi wali. Jadi orang benar. Saya juga waktu Ka'bah menyatakan, Bah, ada apa kamu kesini? Saya kepingin jadi orang benar. Ya, misi utama Ponpes Suralaya Hibtuh Torekat Goriah Naksabandiyah sebagai tersurat dalam tanbih Pangersa Guru almarhum Kiai Ahmad Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Nah, ini bahasa Sunda ini. Istilahnya jeng nak sing kuring nu jadi pananyaan Torekat Qadariyah Naksabandiyah yang dijabarkan dalam program pendidikan, dakwah dan sosial. Keseluruhannya program ditunjukkan tidak lain pada kualitas dan pada kuantitas dan kualitas ibadah amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Itu tujuannya. Para ikhwan dan akhwat dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian Abah Anom radhiyallahu mengharapkan kelak Ponpes Suralaya menjadi pusat pengkajian, pengembangan dan pengamalan Tarekat Goriah Naksabandiyah.
Abah mengharapkan dari pusat seluruh Asia. Nah ini kalau kita tidak kompak, nggak pernah musyawarah, nggak menyamakan persepsi, bisa. Selanjutnya, Pangeran Abah Anom radhiyallahu anhu menyadari sepenuhnya menjadi pengurus tidak mudah dan ringan, namun akan mengalami banyak rintangan dan cobaan yang cukup berat. Walaupun demikian, segala beban kepengurusan tersebut akan terasa ringan apabila kita laksanakan dengan niat ibadah yang tulus dan ikhlas serta dipikul bersama di antara seluruh anggota kepengurusan. Ini kompak ini. Sebagai organisasi pembina ikhwan dan akhwat, kesabaran sangat dituntut dari para pengurus. Alhamdulillah, pondok kita telah mencapai sekarang berapa tahun? 113 tahun. Oleh karena itu, hendaklah kita harus memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dalam memohon pertolongannya dalam menampaki jalan yang masih panjang. Ini masih panjang. Makanya kita harus pikirkan ke depan. Kok panjang Ustadz ya? Kalau sudah salah langsakan pendek. Gak bisa. Kalau sudah disanakan pendek, mudah, gampang. Bagaimana katakan pendek? Kok gampang? Cuma pertemuan, diundang, bertemu. Ya toh? Saya bisa salah, bisa keliru dalam pertemuan, saya minta maaf, saya luruskan, selesai. Sana bisa salah, bisa keliru, kita maafkan, luruskan, selesai. Selesai. Apa yang sulit? Sulitnya di mana? Sulitnya tidak pernah bertemu, tidak pernah dipertemukan, tidak pernah musyawarah, tidak pernah tabayun, ngomong dewe-dewe, mutuskan sendiri-sendiri. Kalau sudah mutuskan sendiri-sendiri namanya gibah. Tapi kalau ngomongnya meningkat, ya, menyalahkan namanya fitnah. Hati-hati. Makanya dianjurkan tabayun, dianjurkan musyawarah. Mudah. Apa sulitnya? Tinggal undangannya diedarkan, orang datang, tinggal kita bicara apa tujuan utamanya. Kalau setuju disetujui bersama-sama, kalau nggak salah, mudarat manfaatnya dipertimbangkan, selesai. Ibaratnya ada istilah saya itu kalau mau menyelesaikan seperti petinju kan tarung ya. Harus menyelesaikan cara seperti kata di ring. Di ring itu ada wasit. Ya, teman-teman gitu, pukul-pukulan sampai yang satu kalah. Tapi kalahnya sportif. Rangkul-rangkulan, selesai. Ini enggak di atas ring, di luar ring, teman-teman terus. Enggak ada yang memisah, enggak selesai-selesai. Terus teman-teman terus. Nah kita ini begitu karena kurang musyawarah, nggak di atas ring, nggak ada wasitnya, ngomong dewe-dewe. Akhirnya jadi gibah, meningkat jadi nauzubillah min dzalik. Ini jangan sampai terulang ya, khususnya bagi Indonesia, bagi Jawa Timur, Indonesia Timur, awas ya, hati-hati. Nah ini saya sampaikan lagi ya, biar selesai nih. Pangeran Abah Anom adalah berpendapat pertemuan antara pengurus di pusat dan di daerah. Ini apa pesan ini? Saya ulangi lagi biar didengar semua. Sama wakil talkin, sama di pusat, pemegang amanah. Pangeran Abah Anom radhiyallahu berpendapat pertemuan antara pengurus di pusat dan daerah amat penting. Perlu digarisbawahi. Selain itu membahas masalah organisasi, juga untuk saling tukar menukar pandangan dan pengalaman. Laksanakan pertemuan itu setiap manakipan. Bahkan tiap manakipan itu suruh melaksanakan tiap bulan. Ini sudah 7 tahun tidak pernah pertemuan.
Jadi di sini maksud Abah supaya menghemat biaya, namun mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal dalam rangka membina hubungan kerja yang harmonis antara pusat dan daerah. Itu di daerah itu kan datang dari mana-mana, di sini banyak dari Makassar datang, kalau daerah itu dari mana datang. Itu tokoh-tokohnya malah hilang duluan. Sama dengan di sini, hilang duluan. Ya, makanya saya bilang sampean semua ini harus terima kasih kepada panitia itu. Tukang parkir, tukang pasang terop, itu pahalanya lebih banyak dia daripada sampean. Loh iya, masalahnya apa? Dia mulai kemarin 2 hari 3 kali pasang terop ini, ya toh, hikmat tenaganya, waktunya kurang tidur. Sampai datang asik, datang duduk. Ya. Dia nggak sempat dengar. Pulang duluan lagi, dia belum pulang gitu, ngeringkes mana. Bisa-bisa sampai besok baru selesai. Sampean itu kualat tuh sama itu. Kalau sama abahnya sama saya ini nggak kualat, sama itu bisa kualat sampean. Itu hikmat asli itu, hikmat itu. Apa sampean? Jadi ini tadi kayak kembali lagi dalam rangka membina hubungan kerja yang harmonis antara pusat dan daerah. Ini perlu musyawarah ini. Masing-masing peserta diharapkan menyampaikan aspirasinya mengenai eksistensi organisasi, manajemen, sumber daya, dana, sumber daya manusia, kinerja organisasi, dan lain-lainnya. Ini banyak yang mau dibicarakan ini. Apalagi sudah ditumpuk-tumpuk berpuluh-puluh tahun. Sampai sudah karatan, itu juga sulit itu. Semuanya ditujukan untuk kemaslahatan ikhwan dan akhwat. Untuk kepentingan ikhwan. Ini dikira kepentingan Ustadz, kepentingan saya. Ini kepentingan ikhwan dan akhwat. Kita pertemuan itu musyawarah, membicarakan itu untuk kepentingan ikhwan dan akhwat. Bukan untuk pribadi. Ya, seperti Ustadz mengadakan manakib ini, noto-noto ini. Sampean datang ini untuk Ustadz? Bukan. Untuk sampean, supaya enak gimana, supaya enggak kehujanan. Kan gitu ya? Nah, supaya enggak hausan, disiapkan minuman. Supaya enggak bodoh, diberi ilmu. Untuk siapa? Semuanya untuk ikhwan. Sesungguhnya Pengurus Sahabat Anur Reda merasakan keberadaan organisasi pusat dan daerah sangatlah penting ya. Jadi penting sekali ini. Apalagi dengan perkembangan ikhwan yang semakin menyebar ini kemana-mana, ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Ini menyebar kemana-mana. Termasuk Ustadz kita ini kemana? Ke Kalimantan. Ya, itu ke Kalimantan itu dari Banjarmasin ke Morotewe-nya itu dalam darat itu 12 jam, Pak. Belum masuk ke pedalaman, ke hutan-hutan itu. Berapa jam itu? 2-3 jam, 15 jam. Jalannya rusak. Kadang-kadang ada kemarin itu tenggelam satu mobil kena longsor. Jauh-jauh kita datang itu. Apa yang mau dibawa? Cuma bawa kalimat la ilaha. Cuma ngejual itu, masarkan la ilaha. Pondok pesantren Surya masarkan itu. Bukan cari duit. Memasarkan kalimat lalu supaya sampai kalimat yang hakiki ini. Sampai ke pedalaman di hutan-hutan sana. Cuma la ilaha illallah. Coba dilogikan. Ngapain jauh-jauh cuma bawa kalimat itu? Itu pun belum tentu laku. Belum tentu ada yang mau.
Kadang-kadang kita ditolak. Kita sudah sampai ke sana aja belum tentu lagi belum tentu diterima. Apalagi pemahaman kita kadang-kadang emangnya tarekat ini sampai di sana di bawah angin, di bawah orang aja mau balik belum tentu diterima, apalagi di bawah angin. Itu butuh perjuangan lapang dan sempit. Gitu, harta dan jiwa. Karena kita ini membawa misi, bukan profesi. Membawa misi dakwah, bukan penceramah. Kalau penceramah enak aja. Habis ngomong ya sudah, selesai. Sama dengan tukang pidato. Habis pidato ya selesai. Kalau membawa misi itu tidak bisa. Harus memikirkan bagaimana ke depan, bagaimana Iwan di sana, bagaimana pengembangannya, bagaimana masalahnya. Semua dipikirkan itu. Kalau tukang ceramah ya diundang, datang habis ngomong ya selesai, pulang. Itu tukang ceramah, bukan membawa misi dakwah. Nah, ya. Nah ini saya sampaikan lagi, sesungguhnya Pengarsa Abah Anom radhiyallahu merasakan keberadaan organisasi di pusat dan di daerah sangatlah penting, apalagi dengan perkembangan Ikhwan yang semakin menyebar ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Karena itu setiap anggota pengurus diharapkan meningkatkan kemampuannya dalam berorganisasi. Meningkatkan profesionalismenya dalam menyelesaikan masalah organisasi, dan lebih-lebih penting lagi artinya bagi kemajuan pondok pesantren. Karena itu lakukanlah kaderisasi. Dianjurkan bikin kaderisasi itu. Apalagi wakil talqin sudah banyak yang mati, sudah tua-tua, ini harus ada organisasi. Ini gimana caranya? Kita mau ngangkat tidak bisa, harus kumpul, musyawarah, ijma, bikin istihad. Kita bicarakan bagaimana caranya supaya regenerasi ini ke depan harus ada. Kalau tidak habis stagnan. Apa bisa cita-cita Abah tadi menginginkan menjadi pusat kajian tasawuf? Enggak bisa. Ini Abah menginginkan, ya toh. Jadi penting artinya kemajuan pondok pesantren, ya toh. Karena itu lakukan kaderisasi secara sistematik dan terencana. Ini kita rencanakan, kita sudah mengajukan perencanaan-perencanaan itu sesuai dengan ini saya katakan, sesuai dengan tanbih dan amanah Abah, bukan aur-auran, bukan akal-akalan. Ini makanya saya perlu baca ya. Biar jangan ngomong tapi apa yang dibicarakan kita, apa yang disampaikan kita tidak punya pengetahuan tentang apa yang kita ngomongkan. Nah, jadi ini salah satu pengetahuannya, rujukannya. Pengarsa Abah Anom radhiyallahu mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang semua tanpa imbalan apa-apa telah dengan sukarela menyumbangkan tenaga dan pikirannya, bahkan seringkali hartanya kepada Pengarsa Abah Anom radhiyallahu anhu. Dan pondok pesantren hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mampu membalas budi baik mereka. Semoga mereka memperoleh pahala daripadanya, amin. Abah terima kasih. Guru mursyid terima kasih sama kita semua. Coba. Terakhir, Pengarsa Abah Anom radhiyallahu memohon kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar semua pertemuan yang kita lakukan, baik formal atau informal, dijadikan majelis doa dan guna memohon ampunan, keselamatan, kesejahteraan bagi kita sebesar berkeluarga, para pemimpin kita, bangsa, negara, dan bangsa kita. Semoga negara dan masyarakat kita mencapai apa yang selalu dicita-citakan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurur rahim. Amin. Hasilnya kita ini kalau mendapat kebaikan itu ada dampak ke negara, Pak. Meluas. Nah, ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari buku Amanah Guru Mursyid
Penyusunnya pengemban amanah guru mursyid sesepuh pondok pesantren Suralaya. Ini yang nyusunnya pemegang amanah ini. Penyuntingnya Haji Kosasi Sukma, anggota majelis pembina Yayasan Pendek Suralaya. Penerbitnya Yayasan Serbaguna Pondok Pesantren Korwil DKI. Cetakan pertama tahun Rabiul Awal 1429 Hijriah, halaman 90. Mudah-mudahan dicatat supaya dibaca ulang lagi oleh tokoh-tokoh ini. Khususnya para wakil talqin. Khususnya para pemegang amanah. Ada lagi satu yang mau saya sampaikan. Di dalam pertemuan terakhir, waktu pengangkatan Mursyid Kamil Mukamil pada waktu itu, tidak terjadi, tidak terwujud Mursyid Kamil Mukamil atas ijma' wakil talqin, maka tidak ada yang terpilih waktu itu. Tapi ijma'nya sudah, cuma belum ada yang terpilih. Nah, di sini saya menyampaikan yang terakhir saja. Ini tulisannya ditulis oleh Kiai Haji Wafi Udin, MBA, yang membacakan maklumat ini pemegang amanah Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Ya, ini sama menganjurkan juga para ikhwan tiken Pondok Pesantren Suralaya yang berbahagia dengan adanya pernyataan Pengersa Abah Anom radhiyallahu tersebut, hendaknya para ikhwan menyikapi secara arif dan bersikap dewasa. Jadi tadi yang disampaikan Anda harus diterima dengan arif dewasa. Kenapa disuruh bersikap arif dewasa? Karena kita masih banyak kekanak-kanakan menerimanya. Harus bersikap dewasa. Dan Pengersa Abah Anom sangat mengharap hendaknya tidak timbul keretakan di antara kita. Dan tidak timbul perselisihan dan perpecahan di antara ikhwan, tapi hendaknya tetap saling harga menghargai dan hormat menghormati. Ini terakhir. Saya ulangi lagi, para ikhwan tiken Pondok Pesantren Suralaya yang berbahagia, dengan adanya pernyataan Pengersa Abah Anom radhiyallahu anhu tersebut, hendaknya para ikhwan menyikapi secara arif dan bersikap dewasa. Dan dengan Pengersa Abah Anom radhiyallahu sangat mengharapkan hendaknya tidak timbul keretakan di antara kita. Tidak timbul perselisihan dan perpecahan di antara ikhwan, tapi hendaknya tetap saling harga menghargai dan hormat menghormati. Ini Abah ini. Ini yang diajukan oleh Ustadz ini. Terakhir yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, ini disampaikan. Allahumma rabbuna wa rabbukum lana amaluna walakum a'malukum la hujata bainana wa bainakumullahu yatma'u bainana wa ilahin masir. Artinya Allah adalah Tuhan kami dan Tuhanmu. Tuhane Makassar, perwakilan Makassar sama Tuhannya perwakilan Kertosono podo. Tuhane Kalimantan, Ikhwan podo. Gurune podo. Podo-podo Abanome, Tuhane podo, gurune podo, amalane podo. Semuanya sama. Kan gitu ya? Tidak ada pertengkaran di antara kami. Tidak ada tengkar, podo. Padahal ayat ini sebetulnya ditujukan kepada orang kafir. Orang kafir aja dibeginikan pada podo Islami, podo-podo Ikhwani.
Ini sangat betul-betul. Abah ini mencantumkan ini di amanahnya. Tuhan kamu, guru kamu, amalan kamu sama, jangan tengkar. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita kembali. Balik ngabenang Allah. Balik semua kepada ajaran amanah Abah. Quran hadis dan amanah Abah. Balik rono. Insya Allah ini akan terwujud. Paham ya? Nah. Jadi terakhir seperti kata-kata dari Kang Jen itu tadi menyampaikan bahwa menginginkan muktamar nasional yang dihadiri itu tadi ditulis oleh Wafi Udin, dibacakan oleh beliau pada pertemuan wakil talqin dengan mursyid, harus diadakan pertemuan nasional yang dihadiri oleh pengemban amanah, wakil talqin, para ustadz-ustadz dan selanjutnya tokoh-tokoh utama dari pondok pesantren. Itu di permintaan beliau itu. Tapi mudah-mudahan kita sudah mengajukan itu sampai sekarang belum dikabulkan. Mudah-mudahan dengan mendengar ini, mudah-mudahan semua ikhwan, terutama tokoh-tokoh wakil talqin, itu proaktif untuk mewujudkan ini tadi. Sehingga semua fitnah dan gibah itu tadi, perpecahan tadi itu tadi, perselisihan dan salah paham tadi, bisa kembali damai, nyaman, tentram. Itu yang kita harapkan. Ya, nah itu hanya sekedar informasi. Nah, jadi mulai sekarang, sekali lagi saya sampaikan, jangan ada yang mempatahi Ustadz. Ustadz tidak minta. Tidak butuh patah sampean. Sebetulnya boleh Fatihah itu di luar, setelah Abah Anom itu tidak boleh. Kalau di luarnya boleh. Ya. Nah. Jadi saya mohon, ini sudah saya mohon mulai berapa tahun ini. Kadang-kadang masih ada aja. Ya toh? Nah, hari ini harus semua tidak ada. Ya toh? Nah, kalau mau bertanya saya gampang, waktu naik mobil ingat Ustadz Fatihah, nggak masalah, bukan harus di manakib hataman. Dan itu ya, waktu makan enak ingat Ustadz ya, Fatihah plus kiri mau no panganan pisisa no Fatihah doa ya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita menginginkan watasimu itu terwujud ya. Kekurangannya mungkin saya salah, dan ini maklumat ini bukan untuk siapa, untuk kita semua termasuk saya. Jangan gini nanti wah ini untuk orang-orang di luar kita, bukan, untuk kita bersama termasuk saya, apalagi yang membacakan. Tambah bahaya lagi menyampaikan sesuatu tapi tidak mengikutinya. Waduh, kena murka Allah nanti saya. Makanya saya mendahului melakukannya sebelum orang lain mendahului, karena saya menyampaikan, saya langsung wujudkan. Saya bikin program-program untuk ke depan sesuai dengan program ini, saya sampaikan ke saudara. Sampai sekarang kita masih menunggu. Ya, nah mudah-mudahan tidak kena wal asri kalau menunggu terus. Ya, saya kira demikian. Ini jam 10 ya, jadi selesai. Ini sifatnya supaya ada isu-isu sampai ke ikhwan gini, jadi nggak bingung sampean. Karena ini sebetulnya urusannya pengurus, bukan urusan sampean. Sampean itu pengamal, tapi karena sudah masuk ranah ikhwan ya, baik di daerah ini kacau itu di YouTube itu, wah gila-gilaan apa gini soal ini. Nah ini makanya saya umumkan yang sebetulnya ini ranahnya pengurus, disilakan pengurus. Tapi sudah banyak yang mendengar, bahkan banyak yang terlibat, bahkan banyak juga yang terprovokasi. Maka dari itu saya umumkan terbuka. Ini bukan maksudnya membuka aib, ini bukan aib, ini perbaikan ini. Mananya manusia bisa keliru, bisa salah. Tapi menyelesaikannya jangan sampai salah, nanti tambah masalah. Masalahnya sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kamu berselisih, kembali kamu kepada Quran dan hadis, tabayun. Kalau enggak masalah, harus musyawarah. Contohnya lagi satu, Allah itu waktu membuat manusia, ya,
Itu dipanggil ini malaikat ini. Bayangkan apa perlunya Allah manggil malaikat sebetulnya. Dia maha menentu, maha kuasa. Tapi itu pelajaran buat kita. Allah saja itu memanggil musyawarah sama malaikat, membawa program baru untuk ke depan ini tadi. Jadi Allah membuat program-program baru itu ke depan. Ada manusia yang mau dijadikan untuk program ke depan. Itu dibicarakan. Kita juga kalau mau bikin program-program itu jangan jadi fitnah, jangan apa, itu harus dibicarakan. Kalau enggak jadi fitnah. Contohnya juga, lihat waktu malaikat itu dipanggil. Padahal sudah dipanggil musyawarah aja, sudah tanda-tanda, kalau tidak dipanggil pasti jadi fitnah itu. Contohnya begini, hei malaikat, saya mau bikin manusia, jadi apa, khalifah di muka bumi ini. Oh jangan loh, ini malaikat aja mokong ini dikandani. Jangan ya Allah. Nah ini kalau nggak dikasih tahu lah repot urusannya. Makanya dikasih dulu tahu. Iya. Nah ketahuan nih, kok rodok mokong gini ya. Makanya Allah kasih tahu, saya ingin membuat manusia di muka bumi ini. Jangan nanti dia bunuh-bunuhan, lebih baik saya aja, saya. Jangan yang lain. Kan gitu ya, kita juga gitu. Kalau nggak musyawarah, saya aja. Sudah, jangan yang lain, jangan Surabaya, saya aja. Lo bisa begitu. Padahal ini program, Allah mau berikan program ke depan tuh lebih baik. Untuk apa? Menambah ikhwan. Menambah manusia atau menambah ikhwan itu. Allah mau bikin untuk menambah manusia. Kita juga ingin ke depan menambah ikhwan. Bukan apa-apa. Oh jangan. Ini kalau tidak dimusyawarahkan. Bayangkan itu. Malaikat ae rodok ngono, apa maneh ente. Nah, akhirnya dijawab sama Allah, sudah. Yaitu karena Allah punya kuasa, langsung saya lebih tahu daripada kamu. Menengok. Baru dia beritahu lebih tahu itu, iya sih lali ya. Nah, ini bisa hilap orang-orang ini. Malaikat aja bisa hilap dia. Ternyata Allah itu lebih tahu. Ini kita mau musyawarah juga, hampir-hampir tidak boleh. Hampir-hampir tidak dikabulkan. Buat apa? Sudah apa adanya aja. Dijawab ini oleh Abah, aku lebih tahu daripada kamu semua. Ini jawabannya. Yang isinya ini loh, yang kamu tidak tahu ini isinya. Gitu. Oh, nggih, harus gitu. Itu contohnya Allah saja begitu. Aku lebih tahu, Abah lebih tahu. Makanya kita ini yang mau nggak usah apa adanya aja. Aku lebih tahu, maka diberita. Nih loh. Kalau kamu melakukan ini manfaatnya luar biasa. Terwujudlah perkembangan anak manusia. Terwujudlah pengembangan teki ensurala ihwan di mana-mana. Ini, ya. Nah, sudah selesai. Harus diterima dengan hati yang lapang, yang dingin, ya. Ini bukan untuk menang-menangan ini ya, tapi untuk kejalan kita semua.